Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya penggemar kopi. Setiap hari saya menyempatkan diri untuk minum kopi yang disajikan dengan sangat sederhana, dalam gelas dan sebuah lepek seperti ini. Tapi saya sudah bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa dari kopi ini. Saudara-saudara, saat ini kopi disajikan jauh lebih menarik dari yang biasa kita lakukan di rumah. Ya, kalau kita melihat ya kafe-kafe kopi itu penyajiannya sangat menarik sekali. Sehingga bagi orang yang melihatnya tertarik untuk membeli. Dengan melihat tampilan sajiannya itu bisa menarik minat seseorang untuk membeli kopi. Tetapi ada yang tidak bisa dilihat hanya dengan melihat tampilannya saja. Ada yang tidak bisa diketahui hanya dengan melihat kemasannya saja, yaitu rasanya. Ya, hanya oleh pribadi yang meminumnya, maka apa yang tersembunyi dari kopi itu semuanya akan terlihat. Maniskah? Pahitkah? Enakkah? Itu hanya bisa diketahui oleh orang yang merasakan. Demikian juga dengan kehidupan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang bisa kita lihat, tetapi jauh lebih banyak lagi yang tersembunyi, yang tidak bisa kita ketahui hanya dengan melihat saja. Pagi ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke 7b. Ya, saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Bukan yang terlihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa maksudnya ayat ini? Ya. Di dalam kehidupan ini, orang melihat apa yang terlihat di mata. Orang mengeluarkan pendapat, orang mengambil kesimpulan terhadap apa yang dilihat oleh mata. Cara pandang manusia dan cara pandang Tuhan itu sangat berbeda sekali. Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Dalam setiap perbuatan kita, ya, dalam setiap perbuatan kita yang kita lakukan, orang melihat apa yang kita lakukan. Perbuatan baik, perbuatan jelek, orang melihat apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh orang, yaitu hati. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar untuk kebaikan orang, atau hanya kita lakukan untuk pujian semata? Siapa yang bisa mengetahui itu? Hanya Tuhan yang bisa melihat. Nah, sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat ini mengingatkan kepada kita supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, melihat yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh manusia.